Dan pemirsa, seperti apa jalannya sidang kasus narkoba yang menjerat artis Amar Zoni? Sudah bergabung rekan Dilami Aulia bersama juru kamera Irian Syah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Dilami, apakah sidang sudah dimulai? Ya, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Sidang yang seharusnya dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun hingga kini memang belum juga dimulai. Namun begitu, terdakwa Amar Zoni dalam kasus pengedaran narkotika di rumah tahanan atau lapas saat ini memang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun begitu, memang tadi kalau kami pantau masih menunggu ya, karena persidangan ini akan dilakukan secara hybrid, yakni secara langsung untuk kelima terdakwa dan satu orang dilakukan secara daring, di mana untuk Amar Zoni dan 4 terdakwa yakni Asep bin Sarikin, Ardian Prasetyo, Andi Mualim hingga Muhammad Rivaldi ini datang secara perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu untuk Ade Chandra ini dilakukan secara daring mengingat kondisi Ade Chandra yang saat ini sedang mengidap penyakit TBC sehingga ditakutkan akan menular. Kemudian Vina dan juga pemirsa, untuk persidangan pada siang hari ini akan berkaitan dengan pembuktian saksi, di mana dari jaksa penuntut umum ini akan menghadirkan ada 5 saksi dari pihak kepolisian dan juga kejaksaan terkait dengan kasus peredaran narkotika yang menjerat pesinetron Amar Zoni. Dan Vina, seperti yang kita tahu bersama bahwa Amar Zoni ini dipindahkan sementara dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika 2A Cipinang, Jakarta untuk mempermudah proses persidangan. Nah, ini juga selaras dengan pernyataan dari kuasa hukum Amar Zoni yang mengungkapkan bahwa kondisi Amar Zoni saat ini berada dalam kondisi fisik dan juga mental yang siap untuk menghadapi persidangan pada siang hari ini. Nah, persidangan secara langsung ini tentu lebih menguntungkan ya, karena dari pihak Amar Zoni ini dapat mengungkapkan secara lebih gamblang dan tentu ini juga akan jauh lebih mengungkapkan fakta-fakta dibandingkan persidangan daring yang dilakukan oleh Amar Zoni. Dan tim kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa ini menjamin kemudahan dari tim kuasa hukum untuk berkoordinasi dengan Amar Zoni. Nah, nantinya setelah persidangan selesai, Amar Zoni dan keempat terdakwa lainnya juga akan dipindahkan kembali ke Lapas Nusa Kambangan. Sementara demikian, Vina, kita juga masih menunggu ya terkait dengan sidang yang belum juga kunjung dimulai pada siang hari ini. Vina. Baik, terima kasih rekan Dilami Aulia bersama juru kamera Irian Syah. Kami tunggu laporan selanjutnya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Polda Jawa Timur menangkap oknum polisi terduga pembunuh mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yang jasadnya ditemukan di kali. Polisi menyebut korban dan terduga pelaku ada hubungan kerabat. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus penemuan jenazah perempuan yang diduga korban pembunuhan. Polisi mengungkap jenazah perempuan yang ditemukan di parit ini merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang bernama Faradila Amalia Najwa. Dalam kasus ini, Jatan Ras Polda Jawa Timur telah menangkap terduga pelaku berinisial AS. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan AS merupakan anggota Polri berpangkat Bribka dan merupakan kerabat korban. Bahwa memang benar untuk satu terduga pelaku yang berinisial AS yang sudah diamankan adalah merupakan kerabat dari korban. Ya, sejauh ini dari hasil penyelidikan yang didapatkan seperti itu, dan terduga pelaku AS berstatus sebagai anggota Polres Probolinggo Kabupaten. Jenazah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang ditemukan di aliran sungai di Purwosari, Pasuruan pada Selasa. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh petani dengan kondisi menggunakan helm dengan posisi telungkup. Polda Jatim telah menyita sejumlah alat bukti dari lokasi kejadian.
Sementara terduga pelaku yang merupakan anggota Polres Probolinggo Kabupaten telah ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Polisi menjerat Adimas Firdaus atau yang kerap dikenal dengan Resbob dengan Undang-Undang ITE akibat ujaran kebencian yang disampaikannya di media sosial. Resbob pun terancam hukuman penjara 6 tahun. Sambil tertunduk malu, Adimas Firdaus atau kerap yang dikenal Resbob di media sosial akhirnya digelandang ke Direktorat Reserse Kriminal Cyber Polda Jawa Barat. Resbob sebelumnya buron usai melakukan aksi ujaran kebencian di media sosial terhadap suku Sunda. Resbob juga sempat melakukan pelarian hingga ke Jawa Timur sebelum akhirnya ditangkap petugas gabungan. Kini status Resbob telah resmi dinaikkan menjadi tersangka. Akibat perbuatannya, Resbob terancam hukuman 6 tahun penjara. Kemarin 2 hari yang lalu kita dapat menemukan keberadaannya di Ungaran, Jawa Tengah, Semarang. Yang ancaman hukumannya salah satunya 6 tahun. Ya. Kita akan proses dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Untuk kita lebih bijak lagi dalam berkomunikasi. Sebelumnya, influencer Adimas Firdaus alias Resbob menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola. Tanya itu si perekam juga menertawakan hinaan tersebut. Video ini pun membuat warga geram. Dari Bandung, Jawa Barat, Yon Pangestu melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Resbob alias Muhammad Dimas Firdaus diduga menghina suku tertentu saat live streaming. Tayangan tersebut mendapat kecaman dari warganet dan viral di media sosial. Kata-kata hari ini, Pak. Inilah potongan rekaman video live streaming influencer bernama Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob. Dalam video yang viral ini, Resbob mengucapkan kata-kata bermuatan sara terhadap suku Sunda serta supporter sepak bola. Bahkan, si perekam video juga menertawakan hinaan tersebut. Ucapan Resbob sontak menuai kecaman dari warganet, termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang geram dengan kalimat provokatif Resbob. Saya terus terang, saya sebagai seorang yang terlahir dari suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah. Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah sara. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Meski telah membuat video klarifikasi permintaan maaf, namun Resbob tetap ditangkap oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana gugatan cerai Atalia Praratya terhadap suaminya Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Keduanya tidak hadir dalam sidang tersebut. Sidang cerai perdana Atalia RK mengagendakan pemeriksaan identitas para pihak dan kuasa hukum. Kuasa hukum Atalia mengatakan kliennya menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Setelah tahap awal, persidangan akan dilanjutkan dengan proses mediasi yang akan menghadirkan langsung para pihak terkait. Sementara penentuan apakah sidang digelar secara terbuka atau tertutup menjadi kewenangan majelis hakim. Sidang pertama biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu ya kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita dan kita akan set up the date untuk kapan